Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bersama saya Ayu Rike, inilah dialog tokoh inspiratif, karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Gerbang Kebangkitan Nusantara, Gema Nusantara. Siapakah sosok tokoh inspiratif kita pada episode kali ini? Berikut cuplikannya. Ya, pagi ini kita meresmikan 7 sumur bor yang dibangun oleh Polres Tulungagung. Dari 11 sumur, alhamdulillah pagi ini sudah bisa kita resmikan 7. Harapan kami semoga kehadiran sumur bor ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, utamanya dalam mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung terlaksananya pembangunan sumur bor ini, baik dari pemerintah Kabupaten Tulungagung, kemudian jajaran Forkopimcam, serta masyarakat yang sangat antusias dalam mendukung terselenggaranya program ini, sehingga 7 dari 11 sumur bor yang kita bangun sudah bisa kita resmikan secara resmi penggunaannya mulai hari ini. Terima kasih. Pulau Ketua RT 0301 Dusun Dawung yang menika sangat matur nuwun dipun sukani toya bersih saking Bapak Polres Tulungagung. Kula matur nuwun sangat atas bantuan sumur bor menika membantu masyarakat kula ingkang wonten Dusun Dawung. Selamat datang tokoh inspiratif yang siap memberikan karya terbaiknya untuk kebangkitan Nusantara. Kapolres Tulungagung, Bapak Muhammad Taat Resdi. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Kelihatannya dari suaranya ini jawabnya adem, ayam, tenang. Ini pasti ini punya trik-trik gitu juga nanti untuk memimpin Kapolres Tulungagung ini lebih ayam lagi dan juga lebih keren lagi pasti ke depannya ya. Nah, ini pastinya kami mengucapkan terima kasih sekali karena dengan bangga kami diterima dengan sangat hangat sekali di sini, dan semoga dengan kehadiran kami di sini ini tidak menjadi beban tapi menjadikan program ini bermanfaat untuk seluruh generasi muda yang nonton Gema Nusantara pastinya. Ya, oke. Bapak AKBP Muhammad Taat Resdi sudah berapa lama menjabat sebagai Kapolres Tulungagung? Tepat berarti kurang lebih hampir 4 bulan, Mbak. 4 bulan kurang 5 hari. Kalau terhitung tanggal ini, karena saya pas dilantik tanggal sertijab tanggal 17 Juli 2024, jadi kurang lebih 4 bulan kurang 5 hari kalau hari ini. Oke. Lalu selama hampir 4 bulan ini bagaimana kesan-kesannya selama berdinas di Tulungagung? Kesan saya terhadap Tulungagung luar biasa. Menurut saya Tulungagung kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, menurut saya kabupaten yang sangat maju, baik dari ekonominya, dari karakter masyarakatnya sangat luar biasa. Saya tidak menyangka Tulungagung sehebat ini. Saya juga baru kali pertama kemarin waktu sertijab sampai Tulungagung, dan luar biasa, istimewa. Tulungagung istimewa. Istimewa, nggak cuma Jogja aja, Tulungagung juga istimewa pastinya. Oke, lahir di Temanggung pada tanggal 29 Desember 1984. Boleh dong diceritakan sedikit masa kecilnya yang masih teringat sampai sekarang, sekaligus latar belakang keluarga, dan tentunya momen-momen yang spesial mungkin yang bisa menjadi prinsip yang menjadi sukses seperti saat ini.
Saya lahir di Temanggung, tepatnya di Kecamatan Candiroto, Mbak. Jadi ibu kota kecamatan, orang tua saya wira swasta, ya seperti anak-anak yang lainnya di desa. Tiap hari kalau nggak main bola, mandi di sungai, jalan-jalan di kebun, di sawah. Kemudian kalau kegiatan lain, ya seperti anak-anak desa pada umumnya. Kalau kemudian hal-hal yang paling berkesan mungkin karena latar belakang saya tinggal di kota kecil atau bahkan kota kecamatan itu yang kemudian tiap hari berinteraksi dengan masyarakat, tiap hari berinteraksi dengan rekan. Jadi itu yang kadang-kadang memberi manfaat ketika sekarang jadi polisi. Saya tidak canggung lagi berinteraksi dengan siapapun karena memang lahir di masyarakat yang tiap hari berinteraksi dengan lingkungan. Jadi itu sangat bermanfaat ketika sekarang saya jadi polisi. Latar belakang keluarga sendiri, keluarga juga dari Polri atau dari TNI atau mungkin dari sipil, swasta? Tidak ada, Pak. Jadi tidak ada yang anggota Polri, tidak ada anggota TNI, hanya kakek saja, veteran 45. Jadi kakek dari ayah itu, atau ayah saya itu veteran pejuang 45, namun selain itu tidak ada yang anggota Polri maupun anggota TNI, jadi baru saya saja. Satu keluarga ini berapa bersaudara? Adik saya 2, saya anak pertama, adik saya 2, laki-laki perempuan. Sekarang dua-duanya ada di Temanggung dan di Jogja. Jadi tidak ada yang jadi polisi, ya cuma saya juga yang jadi polisi. Jadi satu-satunya dari keluarga memang dari keturunan kakek dan juga Pak Kapolres sendiri, Iya. begitu ya. Oke. Ada memori-memori yang mungkin bisa menjadi kayak pecutan atau mungkin menjadi kayak prinsip yang bisa dipegang teguh sampai saat ini, bisa seperti ini? Apa ya? Mungkin ya karena ayah saya seorang wira swasta yang ulet, jadi beliau punya prinsip sebagai laki-laki saya juga harus punya banyak keterampilan. Nah, keterampilan itulah yang kemudian diharapkan bisa menjadi bekal untuk hidup. Nah, saya selalu punya prinsip, saya ingin serba bisa. Makanya karena prinsip dari orang tua itu bahwa laki-laki harus serba bisa, dan itu menjadi bekal dalam kehidupan, saya selalu berupaya untuk pengen tahu, pengen belajar, pengen bisa. Nah, itu ternyata juga sedikit banyak memberi manfaat sebagai bekal dalam hidup. Gitu. Tadi sudah cerita kakeknya sekaligus Pak Kapolres sendiri nih yang menjadi Polri begitu ya. Apakah cita-cita dari kecil atau mungkin tiba-tiba ya sudahlah daripada tidak jadi apa-apa kan ya udah Polri aja? Tidak, saya kecil tidak pernah punya cita-cita jadi polisi. Bahkan waktu SD itu saya punya teman sekolah saya itu anak anggota Polri. Jadi kalau pulang sekolah saya main ke rumah teman saya itu, saya tanya teman saya itu, kamu besok cita-cita mau jadi apa? Aku pengen seperti ayahku jadi polisi. Saya ketawa, wah cita-cita kok jadi polisi gitu. Saya ingat banget itu kurang lebih saya kelas 4 atau kelas 5 SD. Jadi saya nggak akan lupa peristiwa itu, dan akhirnya malah teman saya jadi guru, saya jadi polisi. Makanya saya nggak akan pernah lupa peristiwa itu. Saya mentertawakan cita-cita teman saya jadi polisi, dan kemudian saya jadi polisi. Artinya memang saya tidak pernah punya cita-cita jadi polisi. Bahkan setelah lulus SMA pun saya cita-cita sebenarnya jadi TNI Angkatan Darat. Saya sudah daftar di Akmil, namun karena umur saya kurang, jadi saya daftar polisi. Jadi benar ya, sesuai dengan prediksi saya ya, daripada di sini umurnya kurang ya udah coba-coba aja. Coba-coba tapi ternyata hoki juga begitu. Ternyata berhasil. Jadi tidak punya cita-cita jadi polisi, bahkan daftar awalnya TNI Angkatan Darat karena kurang umur itu, Mbak. Jadi polisi waktu itu ada dispensasi umur, akhirnya saya daftar polisi. Tapi dari keluarga sendiri mendukung? Nah, ternyata memang apa ya istilahnya, orang tua dan lain sebagainya justru berharap saya jadi polisi, tapi harapan itu tidak pernah disampaikan ke saya karena takut mungkin saya orang tua tidak mau memaksa ke saya gitu kan. Saya bilang silahkan, terserah kamu, apapun pilihanmu, didoakan yang terbaik gitu. Begitu saya daftar polisi, ya udah bagus memang, ya apa itulah yang diharapkan oleh orang tua. Luar biasa sekali ya, gayung bersambut ya. Berarti begitu daftar polisi, hati orang tua alhamdulillah anakku peka ternyata begitu ya. Meskipun sebenarnya
Tadi masalahnya kurang umur gitu saja, ya, kurang umur gitu ya. Tapi sekarang sudah menjalani sebagai Polri tidak ada dong ya untuk terpaksa dan juga sudah totalitas pastinya ya. Alhamdulillah ya. Tadi yang saya sampaikan, polisi ini kan selalu berinteraksi tugasnya itu dengan masyarakat, Mbak. Makanya tadi saya sampaikan di awal, saya beruntung hidup di tengah masyarakat, hidup di tengah apa ya istilahnya bukan lingkungan yang terisolasi gitu. Saya hidup dari keluarga yang biasa, kemudian tiap hari juga berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan masyarakat. Jadi sekarang ketika jadi polisi, itu menjadi bekal yang sangat penting. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya saya hidup dari keluarga yang kurang bergaul gitu, tentu akan canggung berinteraksi dengan masyarakat semua lapisan. Nah itu yang menurut saya, itu saya sangat beruntung punya bekal seperti itu. Oke, segmen kedua nanti ini kita akan mengulas prestasi-prestasi segudang yang dimiliki Kapolres Tulungagung. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Tokoh Inspiratif Gemah Nusantara. Ini dia pilihan makanan yang selalu bikin penasaran dan ketagihan. Bakso brutal Nusantara. Varian menu, porsi, dan rasanya benar-benar brutal. Pecinta bakso sapi pasti puas. Varian menu, bakso urat, bakso pedas, bakso jumbo, bakso halus, tetelan, jeroan, balungan, dan juga sumsum tulang sapi. Buka mulai jam 10 pagi sampai 10 malam. Info pemesanan, bakso brutal Nusantara berlokasi di depan Balai Desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Istimewa. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Pertambangan Batu Kapur CV Aji Jaya Sakti berlokasi di Blitar, Jawa Timur, memiliki izin operasional sejak tahun 2013 dan sudah diperpanjang sampai tahun 2028. Pertambangan ini mengelola penambangan batu kapur atau limestone yang memiliki kandungan utamanya yaitu kalsium. Pengolahan penggunaan lanjutan dari hasil tambang antara lain dengan dibakar untuk menjadi kapur tohor dengan digiling untuk menjadi meniran, campuran pakan ternak, dan tepung untuk campuran bahan pupuk pertanian, industri keramik, industri semen, dan lain-lain, serta pondasi bangunan, pondasi jalan raya, dan lain-lain. CV Aji Jaya Sakti, keselamatan kunci kesejahteraan bersama. Madu lebah, madunya Nusantara. Madu murni asli Nusantara. Diproduksi oleh Rumah Organik Nusantara, peternakan lebah madu di Kediri, Jawa Timur. Penghasil berbagai varian madu murni berkualitas asli Nusantara. Madu multiflora, madu hitam akasia, madu randu, madu kaliandra, dan lain-lain. Info pemesanan hubungi 0822 2682 2020. Madunya Nusantara, madu murni asli Nusantara.
satu tanggung gunung. Meskipun cuaca hujan, kita tetap semangat. Check it out, ikuti acaranya yuk. Sobat, menu yang kita sediakan di sini ada 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, sayur, lauk pauk, buah dan juga susu. Semua makanan di sini disediakan oleh UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung. Mobil senyum. Semuanya. Masih bersama saya Ayu dalam dialog tokoh inspiratif kali ini masih dengan tokoh inspiratif kita Bapak Kapolres Tulungagung, Bapak Muhammad Reski. Terima kasih Mas setia bersama kami. Nah, tadi kita sudah mengupas sedikit tentang background-nya di awal. Di segmen kedua ini kita akan mengupas lebih dalam lagi pastinya, yang akan memberikan inspirasi dan motivasi pastinya. Nah, oke. Tadi saya melihat datanya ini ada beberapa prestasi-prestasi yang wajib banget kita kulik di segmen kedua ini. Pernah mengenyam pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang yang saat ini lagi ini banget karena ada beberapa menteri yang kebetulan dari SMA Taruna Nusantara juga pastinya. Gimana ceritanya dan juga di sana ada apa aja nih yang bisa didapatkan selama mengenyam pendidikan di sana? Sama seperti tadi, Mbak, saya masuk SMA TN juga karena disuruh oleh atau dipaksa oleh guru SMP saya. Waktu itu saya tidak tahu, diperintah untuk mengisi formulir. Akhirnya saya mengisi, saya minta persetujuan orang tua. Saya sampaikan bahwa ternyata kakak-kakak kelas saya belum ada yang pernah masuk ke SMA TN. Jadi sudah 9 tahun, 9 angkatan itu belum ada yang masuk. Saya juga pesimis waktu itu, saya bilang, Mbak, itu Mas itu aja nggak keterima, apalagi saya. Gitu. Terus kata orang tua saya, nggak apa-apa, coba aja daftar, siapa tahu masuk. Gitu. Ya benar, saya daftar, saya ikutin, saya pelajari apa saja. Alhamdulillah keterima betul tahun 99. Nah disitulah mungkin yang membuka jalan, memberikan wawasan kepada saya sampai dengan saat ini. Nah sedikit banyak arah hidup saya banyak ditentukan ketika mengikuti pendidikan di SMA TN tersebut. Tadinya tidak terpikir untuk jadi tentara, tidak terpikir untuk jadi polisi, karena 3 tahun berinteraksi dengan kakak kelas, dengan lingkungan yang menanamkan disiplin, akhirnya terpikir untuk menjadi tentara dan akhirnya jadi polisi. Nah, kemudian di situ belajar tentang kebangsaan, kemudian kenusantaraan, termasuk kepemimpinan. Menurut saya disitulah kemudian titik balik atau awal mula perjalanan hidup saya yang tadinya anak desa yang bergaulnya cuma main bola antar desa, mungkin paling jauh main bola antar kecamatan, kemudian mengenal teman dari Sabang sampai Merauke dengan segenap budayanya, dengan segenap perbedaannya, kemudian belajar tentang wawasan kebangsaan, kenusantaraan, kepemimpinan. Nah, saya merasa itulah titik balik atau titik awal perubahan perjalanan hidup saya. Gitu. Sangat berarti. Ya. Oke. Masuk dari prestasi-prestasinya ya. Selama mengenyam pendidikan, meneruskan pendidikan di Akademi Kepolisian. Lulus tahun 2005. Bapak adalah lulusan terbaik keempat. Betul ya? Setelah itu S1-nya di Universitas Satya Gamal Jakarta dan melanjutkan S2-nya di University of Wollongong, Australia dengan beasiswa penuh dari pemerintah federal Australia.
Masih ada lagi nih ya pemirsa ya, sebagai lulusan terbaik bidang akademik konsentrasi hukum kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK PTIK pada tahun 2014 dengan predikatnya kumlot dan mendapatkan penghargaan Wiata Cendekia dari Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Polisi Dr. Andes Purnama. Nah, itu deretan prestasi yang mungkin hanya sedikit yang kita sebenarnya lagi pastinya ya. Ini bagaimana kok bisa meraih prestasi-prestasi berturut seperti itu? Ini wajib kita lihat. Iya, tadi lupa saya. Jadi waktu saya minta izin mau daftar Akpol, daftar Akmil, dan kemudian Akpol itu, ibu saya ngasih satu syarat, Mbak. Kamu boleh jadi tentara atau kamu boleh jadi polisi, tapi kamu harus tetap kuliah. Nah, itu makanya begitu selesai lulus Akpol, saya dinas di Polda Metro Jaya, saya menepati janji ke ibu saya itu. Jadi biarpun sudah jadi polisi, saya akhirnya nyambi kuliah. Selesai S1 hukum yang terkait dengan tugas. Nah, selesai di situ dikasih informasi oleh senior, itu ada beasiswa S2 ke Australia, kamu coba daftar. Saya coba daftar, alhamdulillah keterima. Nah, jadi lebih banyak bertemu dengan hal-hal yang tidak disangka itu, Mbak. Jadi cuman ya prinsipnya tadi, karena saya udah janji sama ibu saya kalau jadi tentara atau jadi polisi harus tetap kuliah, akhirnya saya melaksanakan janji itu. Sampai dengan sekarang lagi S3 belum selesai, itu juga wujud. Nanti kalau udah S3 baru saya mau bilang sama ibu saya, janji sudah ditepati. Biasa, memang suka banget belajar terus ya. Ya, tadi di SMA itulah, karena bergaul dengan teman-teman dari berbagai daerah yang suka belajar gitu kan. Tadinya saya bilang saya anak desa yang kerjaannya cuma main bola, mandi di sungai gitu kan. Kemudian ketemu teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang macam-macam, ada yang hobi baca komik, hobi baca novel, hobi belajar, ngulik komputer. Akhirnya saya jadi tertular, akhirnya jadi ikut-ikutan tadi. Ditambah pesan dari ayah saya bahwa laki-laki harus punya banyak keterampilan. Akhirnya ya, teman bisa apa saya pengen ikut, teman bisa apa saya mau, dan seterusnya. Akhirnya jadi pengen tahu, pengen belajar seterusnya. Jadi yang bisa dipetik di sini yang pertama adalah patuh sama nasihat orang tua. Yang kedua, pergaulan ini juga sangat menentukan kita. Sangat, ya. Yang ketiga, memang tekad niat kita yang bisa mewujudkan semuanya itu sekaligus hoki gitu dari Iya, betul. Hoki gitu ya. Iya, betul. Beasiswa, lulusan terbaik juga. Ini semoga. Nah, ini kalau misalkan teman-teman dari Nusantara pengen tanya, oh bisa kayak gitu ya, tadi salah satunya pertama nasihat orang tua ini patuhi dulu, pergaulannya ini yang positif dulu. Setelah itu tekadnya kita berdoa, jangan lupa. Nah, kalau kita sudah tekad berdoa pasti akan terjadi semuanya. Nah, kita lihat dari pengalaman pendidikan, pelatihan, dan juga karir, sebagian besar ini adalah dalam bidang reskrim. Ya, bagaimana pandangan Pak Kapolres ini dari data-data kasus kriminal yang terjadi di wilayah Polres Tulungagung, di mana tingkat penyelesaian kasus ini, baik kriminal umum dan juga kriminal khususnya, tahun 2020 ini sangat bagus, melebihi angka 100%. Atau mungkin ada kiat-kiat jitu yang diberikan kepada anggota untuk bisa menembus angka tersebut. Memang begitu saya masuk ke Polres Tulungagung ini, salah satu yang kemudian menjadi concern saya terkait dengan penanganan tindak pidana, Mbak. Saya maunya atau saya pelajari harapan masyarakat itu kan setiap ada laporan kemudian ditindaklanjuti dengan cepat, kemudian dikomunikasikan dengan baik dengan masyarakat. Nah, hal itu yang kemudian saya tekankan ke Kasat Reskrim, bahwa komunikasi antara penyidik dengan masyarakat itu harus terjadi dengan baik. Baik, terutama masyarakat dengan pelapor. Jangan sampai masyarakat pelapor ini tidak paham progresnya sampai di mana perkara. Kalau ada kendala, sampaikan. Kendalanya kurang saksi, kurang alat bukti, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus selalu dikomunikasikan, karena cara itu yang saya pakai di Bareskrim. Ketika saya jadi penyidik di Bareskrim, saya selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pelapor. Nah, jangan sampai kemudian pelapor tidak paham sejauh mana progres perkaranya dan lain sebagainya. Nah, komunikasi yang baik dengan pelapor ini ternyata tidak hanya bermanfaat untuk mempercepat penanganan perkara, tetapi juga tadi mencegah komplain dan seterusnya. Nah,
ini yang sepertinya berdampak baik, Mbak. Jadi tadi persentase penyelesaian perkaranya juga bagus ya dari anggota kami penyidik Satreskrim, karena setiap ada kendala selalu konsultasi sama jaksa, konsultasi sama pelapor. Jadi penanganan perkara bisa cepat, kalau ada kendala pun bisa diatasi secara intensif antara penyidik dengan pelapor dan jaksa. Nah, yang kedua, saya juga selalu menekankan kepada penyidik ini perkara-perkara yang memerlukan penanganan segera itu juga harus dilaksanakan secara profesional. Tidak boleh memanipulasi perkara, tidak boleh merekayasa, semuanya didudukan sesuai dengan faktanya. Nah, harapannya tadi bisa setiap perkara bisa ditangani dengan cepat dan masyarakat juga mendapatkan kepastian. Iya, karena kadang-kadang kalau ditanya gitu kan, sudah lapor, masih karena ini apa namanya gantung gitu loh, gantung ketika ditanya sudah kita proses, ditunggu aja sampai kapan gitu kan, yang masih menjadi momok sampai sekarang. Ternyata dengan komunikasi yang bagus tadi ya, akhirnya terwujud masalah cepat diselesaikan dan akhirnya tetap positif ke hal lainnya. Tapi ini sayangnya ada berita yang berbeda, berbalik dengan kriminalnya, kasus kecelakaan di Pulau Luwih. Kita bisa lihat bahwasannya dari data-data yang kita terima di sini banyak sekali kasus kecelakaan yang adalah korban jiwanya terutama di kalangan anak muda. Bagaimana menurut Polres Pulau Luwih sendiri? Ya, memang salah satu yang juga saya soroti begitu saya masuk ini adalah data kecelakaan. Data kecelakaan lalu lintas, saya coba petakan sebenarnya waktu itu Mbak, saya pengen tahu di mana saja sih kecamatan-kecamatan atau polsek-polsek mana saja yang paling tinggi menyumbang angka kecelakaan lalu lintas. Kemudian kita petakan, akhirnya upaya-upaya kita lakukan mulai dari pemasangan spanduk, kemudian penempatan patroli dan personil di titik-titik rawan dan seterusnya. Termasuk jam-jam rawan, jam-jam rawannya jam berapa kita analisis berdasarkan data itu, kita intervensi. Alhamdulillah sebenarnya ada perbaikan, namun memang beberapa hal masih menyisakan masalah. Salah satunya itu ya memang beberapa lokasi itu memang jalannya lurus, besar, kemudian lalu lintasnya cukup padat gitu kan Mbak, itu memang cukup rawan, kayak di daerah Ngantru itu kan beberapa kali kejadian cukup fatalitasnya tinggi. Nah itu memang selain kita penempatan personel juga memang yang harus kita pengaruhi sebenarnya ada karakter atau apa ya istilahnya itu perilaku pengemudi. Nah, perilaku pengemudi ini yang kemudian kita evaluasi lagi, sebenarnya yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan baik pelaku maupun korban ini orang dengan pekerjaan apa? Oh, ternyata paling banyak adalah wira swasta. Nomor 2 adalah pelajar. Nah, itu yang kemudian kita intervensi. Pelajar berarti harus perbanyak binluh, pembinaan dan penyuluhan, edukasi di sekolah-sekolah. Swasta berarti ke lingkungan perusahaan dan seterusnya ya. Memang itu terus kita lakukan dan tiap bulan kita evaluasi Mbak, polsek mana atau wilayah mana yang kecelakaannya paling tinggi. Tingkat fatalitasnya paling tinggi ya. Harapannya saya libatkan tadi bahwa kecelakaan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab satuan lalu lintas, tetapi juga polsek setempat. Nah, makanya tadi beberapa kali saya minta polsek juga harus patroli rawan dan sebagainya. Tapi memang ya semoga kita punya target di tahun 2024 ini, semoga angka kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di Tulungagung ini bisa menurun dibandingkan 2023. Target kita seperti itu, tapi so far sampai dengan bulan November ini cukup menurun dibandingkan 2023 Pak. Nah, moga-moga nanti di sepanjang bulan November dan Desember ini bisa kita pertahankan, jadi trennya bisa menurun. Gitu. Ya. Sekali itu kalau mendengar berita kecelakaan mana keluar lagi pasti pelajari gitu kan ya. Nah, oke, kita beralih ke isu kali ini ya, karena ini kebanyakan daerah sedang menyelenggarakan pilkada serentak, masuk Kabupaten Tulungagung nih pastinya ya. Nah, gimana atmosfer politik yang ada di Kabupaten saat ini? Sudah mulai terasa sedikit menghangat ya Mbak ya. 3 minggu menjelang pemungutan suara ini memang tensi politik sudah sedikit lebih menghangat dibandingkan sebelumnya. Dinamika di lingkungan masyarakat pun sudah mulai terasa ya, baik di aktivitas kehidupan
masyarakat maupun di sosial media sudah mulai anget nih gitu kan. Namun kami bersyukur setidaknya sampai hari ini tidak ada peristiwa yang apa ya istilahnya cukup mengganggu itu. Kita belum mendengar adanya itu. Ya memang kalau misalnya kemudian apa ya istilahnya dinamika masih dalam tahap wajar gitu. Artinya kami masih menganggap sampai dengan hari ini situasi masih cukup kondusif. Semoga ini bisa kita pertahankan sampai dengan nanti tanggal 23 masa kampanye berakhir, kemudian 24, 25, 26 masa tenang, 27 November nanti pemungutan suara dan rekapitulasi semoga bisa lancar, aman, damai, demokratis sesuai harapan kita bersama. Kita pengen tahu pengalaman ini kan sudah mendekati hari H. Apalagi setelah tanggal 23 itu sebenarnya itu bukan hari tenang ya, gitu ya. Banyak sekali ini ya kita bisa tahu ada sekarang remaja dan sebagainya. Bahkan pada hari sendiri kadang-kadang ketua rekapitulasi itu sering ada menggesekkan seperti apa langkah-langkah yang disiapkan. Ya, kalau di langkah preemptif dan preventif, jadi saya selalu menyampaikan ke anggota Mbak bahwa polisi itu bergerak di 3 ranah. Ranah yang pertama ini preemptif. Preemptif ini tujuannya adalah untuk meniadakan niat jahat dari masyarakat. Caranya bagaimana? Polisi itu melakukan edukasi, pembinaan, penyuluhan. Yang kedua preventif. Preventif itu tujuannya adalah meniadakan kesempatan orang untuk berbuat jahat. Caranya bagaimana? Kita patroli penjagaan. Nah, 2 langkah ini preemptif dan preventif inilah yang sebenarnya kita optimalkan. Malam kita perbanyak patroli, kemudian meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat, baik dalam patroli rayon, beberapa polsek jadi 1, kemudian skala besar, bahkan patroli gabungan dengan rekan-rekan TNI. Sebenarnya ini adalah untuk memastikan atau memperbanyak kehadiran petugas di tengah masyarakat sehingga orang yang punya niat ini mengurungkan niatnya, Mbak. Artinya ini memang program kami 2 bulan terakhir di memasuki masa kampanye ini. Saya sampaikan kepada anggota kita tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita. Nah, salah satunya kita membayar di tiap malam itu saya plotting kurang lebih hampir 200 personil, Pak. Itu untuk antisipasi gangguan Kamtipmas di malam hari. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran yang tadi disebutkan, gitu kan, ini kita optimalkan komunikasinya di Gakumdu. Kita antara penyidik Gakumdu Polres, kemudian dengan Bawaslu, Polres, dan Kejaksaan. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada dugaan pelanggaran yang kita proses ya, Mbak. Artinya semuanya masih sesuai dengan harapan kita bersama. Ya memang potensi-potensi kerawanan ini kita terus antisipasi. Ya salah satunya kita lakukan pemetaan sebenarnya. Di tiap kecamatan itu apa saja potensi kerawanannya gitu kan. Nah itu yang kita terus petakan dan kemudian bisa kita antisipasi. Semoga kami berdoa restu dari seluruh masyarakat Tulungagung khususnya, semoga tahapan pilkada ini benar-benar berjalan secara aman, damai dan demokratis. Gangguan-gangguan yang tadi diprediksi itu semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi. Kita bergeser dulu ke tidak nasional kita. Presiden kita sebetulnya dari kepala Amin, pasangan Prabowo Subianto dan di mana pemerintahan Presiden Prabowo ini memiliki program pembangunan aspal kita dan juga program-program prioritas kita seperti makanan remaja, suasana pangan, kemiskinan, pemberantasan dan masih banyak. Bagaimana Pak Presiden mensinkronkan dengan program kerja dari Polri khususnya di ya, jadi tadi programnya Pak Prabowo Wastajita itu kan kemudian diberi gedor ke Menko Polri, Pak. Ada beberapa yang menjadi prioritas. Yang pertama, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. Yang kedua, narkoba, TPPO, kemudian tindak pidana lainnya, penyelundupan dan sebagainya. Nah, yang mungkin ada atau berpotensi besar di wilayah hukum Polres Tulungagung ini adalah tadi judi online dan narkoba.
Nah, kita sudah optimalkan, kita membentuk satgas juga untuk penindakan dua bentuk kejahatan tersebut. Nah, selain itu yang juga menjadi prioritas adalah swasembada pangan. Nah, swasembada pangan ini juga kita membentuk satuan tugas untuk mengoptimalkan swasembada pangan tersebut, mulai dari mengoptimalkan pekarangan. Jadi kalau di pekarangan beberapa polres dan polsek itu sudah mulai dioptimalkan, mulai dari hidroponik dan lain sebagainya. Kemudian kita juga optimalkan peran anggota dalam aktivitas pertanian peternakan, serta kami juga bekerja sama dengan masyarakat dan dinas untuk mengoptimalkan lahan tidur. Kemarin minggu yang lalu kami sudah bersepakat dengan pemerintah desa Jaraan Gundang, itu ada lahan 15 hektar yang akan kita optimalkan untuk jagung dan tanaman lain. Nah, kita harus sepakat dengan kepala desa, nanti kami yang bertugas untuk mendukung ketersediaan bibit dan pupuk. Sedangkan Pak Kades dan masyarakat Jaraan nanti yang menyiapkan lahan dan tenaga kerja. Nah, harapannya ini lahan yang tadinya belum optimal bisa kita optimalkan untuk pertanian. Demikian juga anggota yang ada yang sudah mulai, yang selama ini sudah aktif dalam pertanian, peternakan juga kita dampingi, masyarakat juga kita optimalkan. Nah, kurang lebih mungkin itu ya Pak, dari penegakan hukum, narkotika, kemudian judi online, penyelundupan, dan kejahatan lainnya. Tapi kalau penyelundupan kan mungkin di Tulungagung ini bisa dikatakan tidak ada, meskipun tidak menutup kemungkinan, tapi data sampai dengan hari ini kita belum menemukan. Kalau narkoba sudah banyak, kemudian judi online juga banyak, meskipun mungkin di sini lebih banyak masyarakat yang ikut judi online ya, bukan bandarnya atau bukan ini ya, itu kan. Jadi itu, kemudian yang lain tadi swasembada pangan dan seterusnya. Masih seputar presiden kita yang baru tanggal 7 Maret sebelum kegiatan pemuda ini kemudian oleh Presiden Prabowo tulis untuk International Convention Center ya, waktu itu kan kita menerima pembekalan dari Pak Presiden, kemudian para Menko dan juga para menteri yang terkait dengan kebijakan Astacita Pak Presiden. Salah satu yang menjadi penekanan Pak Presiden ya tadi upaya bagaimana kemudian secepat mungkin mewujudkan swasembada pangan, termasuk mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada. Sebagaimana penyampaian Pak Presiden kan beliau menyampaikan bahwa Indonesia ini punya potensi yang besar untuk kemudian menjadi negara maju. Nah, upaya-upaya itulah yang kemudian digerakkan oleh Pak Prabowo agar itu betul-betul terrealisasi. Artinya fokus-fokus mana saja yang harus dioptimalkan, ya, bagaimana sumber daya alam maupun sumber daya yang ada di sini tidak bocor, dan tidak lari ke luar negeri dengan cara-cara yang ya apapun itu, ya harus betul-betul sumber daya yang ada ini dioptimalkan. Nah, itu membutuhkan sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, itulah yang kemarin disampaikan secara umum. Biasa, kita berasa ikut rakornas ya, untung kita wawancara sama Kapolres. Kembali ke pribadi dari Bapak sendiri, dengan diri punya hobi menulis fotografi, ya kan? Nah, kalau menulis suka aja, apa namanya, nulis apa nih? Harian, ya kan, novel, atau mungkin komik, atau yang hobi foto lagi mau ini siapa, atau apa aja ini? Ya, kalau nulis itu sebenarnya dulu Mbak masih punya waktu, sering nulis di blog. Kalau beberapa saya kirim ke surat kabar. Ya, yang paling top saya pernah sekali lah opini saya dimuat di Kompas halaman 6. Nah, itu agak saya bangga karena kan gak gampang gitu kan. Kemudian kalau di surat kabar harian sudah beberapa, dulu di Jawa Tengah di Suara Merdeka beberapa tulisan saya di opini masuk, kemudian di lingkungan surat kabar dan majalah, terutama majalah di lingkungan Polri saya sudah lupa lah saking banyaknya tulisan gitu kan. Cuman itu sebenarnya ketika masih punya banyak waktu Mbak. Nah, sekarang kadang-kadang kurang banyak waktu, jadi sudah menulisnya sudah berkurang.
Nah, kalau foto juga sama. Foto sebenarnya waktu pandemi itu saya agak produktif motret karena kan di rumah terus gitu kan. Saya hobi fotonya yang miniatur pakai makro gitu loh Mbak. Jadi kan nggak perlu hunting ke luar rumah, jadi cuma nyeting lighting kemudian miniatur gitu, jadi masih bisa. Cuman sekarang sudah juga nggak punya waktu, jadi nggak pernah motret lagi. Sekarang masih hobi yang masih nulis sudah kurang waktu, foto juga, lari, olahraga. Iya, sepak bola juga sudah jarang. Jarang ya. Tapi sepak bola ini memang hobi bermain bola, hobi nonton, atau gimana nih? Sebenarnya dari kecil hobinya main bola kan Mbak. Dari kecil tiap hari, bahkan tiap hari itu tiap sore pasti main bola. Tiap sore, namanya anak kampung, adanya bola ya sudah bola. Terus makin gede makin jarang, karena makin susah kan main bola. Kita ngumpulin minimal 22 orang Mbak. Begitu makin dewasa susah juga ngumpulin 22 orang di satu tempat satu waktu gitu, susah. Akhirnya lari ke futsal, misalkan orangnya lebih dikit gitu. Futsal juga makin susah, akhirnya lari gitu. Jadi sekarang olahraganya yang gampang, nggak perlu teman, lari Pak. Jadi kalau bola paling nonton saja, nonton masih lah. Cuman kalau yang malam-malam udah jarang, nontonnya kalau sesempatnya aja. Udah sempat disinggung sedikit, sedang berjalan ada waktu ini. Nah ini nih, gimana nih membagi waktu antara tugasnya, keluarga, dan juga hobi lari yang masih ada sampai sekarang? Kalau lari ini karena saya punya program Mbak, punya pelatih, jadi mau nggak mau saya ngikutin jadwalnya. Misalnya hari ini harus lari sekian kilo, besok sekian kilo, nah saya ngikutin itu, mau nggak mau menyempatkan. Kalau nggak pagi, misalnya pagi karena pagi sudah ada acara, biasanya sore bahkan malam. Saya beberapa minggu ini larinya malam, jam 9 malam, jam 10 malam, jadi udah sepi, udah malam itu, tapi malah enak ternyata lari malam itu gitu. Jadi mau tidak mau harus dipaksakan. Kemudian kalau yang lain, keluarga, ya harus pinter-pinter membangun komunikasi dengan istri dan anak. Meskipun masih di Jakarta, saya di Tulungagung, ya sebisa mungkin ketika ada kesempatan berkomunikasi. Ya. Satu lagi di segmen kedua ini, menjadi seorang pemimpin, khususnya saat ini memimpin jajaran Kota Tulungagung ini, boleh dong di-sharekan seperti apa sosok atau metode kepemimpinan Kapolres Tulungagung? Karena saya hampir pernah berdinas di semua fungsi kepolisian Mbak. Saya pernah dinas di reserse cukup lama, saya pernah dinas lalu lintas, saya pernah dinas di Samapta, kemudian saya pernah jadi Kasat Samapta, saya pernah dinas di Humas, saya pernah dinas di Bimas. Jadi saya hampir bisa merasakan apa yang menjadi perasaan anggota saya. Saya tahu bagaimana perasaan anggota Humas, saya tahu bagaimana perasaan anggota reserse. Jadi pengalaman itu yang kemudian membuat saya, menurut saya, kepemimpinan yang paling cukup efektif untuk mengelola partisipatif. Jadi saya berusaha sebisa mungkin berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Patroli saya ikut, razia saya ikut, lidik saya ikut, atau minimal saya mengarahkan apa-apa dan seterusnya. Bahkan penggalangan intelijen saya turun langsung. Humas saya ikut mengarahkan gitu. Jadi menurut saya memang seperti itu. Jadi bagaimana layaknya seorang ayah mengarahkan anaknya. Nah, nggak bisa kita kan hanya pemerintah, nggak bisa. Harus minimal menuntun ini. Kamu ke sana, yang kamu persiapkan ini, yang kamu cari ini. Nah itu berdasarkan pengalaman saya itu lebih cukup efektif daripada metode istilahnya direktif ya, memberikan direktif. Nah, anggota kan kadang-kadang bingung diperintah itu gimana caranya. Nah saya biasanya kalau itu caranya gini. Jadi anggota melaksanakan tanpa perlu banyak berpikir. Luar biasa sekali. Segmen kedua ini sangat seru sekali berbincang-bincangnya, dan juga banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang bisa menginspirasi kita semuanya untuk mewujudkan pernikahan Nusantara. Segmen ketiga nanti kita akan melihat closing statement dari Kapolres Tulungagung Muhammad Adresli. Kita beri sejenak tetap di dalam Ngobrol Inspiratif Tulungagung Nusantara.
Ini dia pilihan makanan yang selalu bikin penasaran dan ketagihan. Bakso brutal Nusantara. Varian menu, porsi, dan rasanya benar-benar brutal. Pecinta bakso sapi pasti puas. Varian menu, bakso urat, bakso pedas, bakso jumbo, bakso halus, tetelan, jeroan, balungan, dan juga sumsum tulang sapi. Buka mulai jam 10 pagi sampai 10 malam. Info pemesanan, bakso brutal Nusantara berlokasi di depan Balai Desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Pertambangan Batu Kapur CV Aji Jaya Sakti berlokasi di Blitar, Jawa Timur, memiliki izin operasional sejak tahun 2013 dan sudah diperpanjang sampai tahun 2028. Pertambangan ini mengelola penambangan batu kapur atau limestone yang memiliki kandungan utamanya yaitu kalsium. Pengolahan penggunaan lanjutan dari hasil tambang antara lain dengan dibakar untuk menjadi kapur tohor dengan digiling untuk menjadi meniran, campuran pakan ternak, dan tepung untuk campuran bahan pupuk pertanian, industri keramik, industri semen, dan lain-lain, serta pondasi bangunan, pondasi jalan raya, dan lain-lain. CV Aji Jaya Sakti, keselamatan kunci kesejahteraan bersama. Madu lebah, madunya Nusantara. Madu murni asli Nusantara. Diproduksi oleh Rumah Organik Nusantara, peternakan lebah madu di Kediri, Jawa Timur. Penghasil berbagai varian madu murni berkualitas asli Nusantara. Madu multiflora, madu hitam akasia, madu randu, madu kaliandra, dan lain-lain. Info pemesanan hubungi 0822 2682 2020. Madunya Nusantara, madu murni asli Nusantara. Terima kasih masih setia bersama kami dalam dialog tokoh inspiratif Gema Nusantara bersama saya Yudika dan juga masih bersama tokoh inspiratif kita kali ini Kapolres Tulungagung Muhammad Taat Resdi. Terima kasih. Segmen ketiga ini adalah closing statement yang kita harapkan ini bisa memberikan semangat, mengeluarkan semangat anak muda semuanya ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kita sudah tahu tadi dari segi pribadinya, dari segi perjalanan pendidikan pelatihan dan juga perjalanan karir dan juga semuanya tadi yang sangat mengagumkan dan juga sangat menginspirasi kita semuanya. Terima kasih, semoga tidak merasa terbebani dengan hadirnya kami di sini. Kedepannya kalau misalkan Polres ada kegiatan, kami siap untuk diundang. Begitu. Nah, oke. Bapak Kapolres, kami persilakan untuk memberikan masukan, pesan-pesan untuk masyarakat umumnya sekaligus untuk generasi muda pada khususnya. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin kaitannya dengan Polres Tulungagung, tentu saya berpesan mari bersama-sama untuk kita memelihara situasi Kamtipmas ini agar terus kondusif, utamanya menjelang penyelenggaraan pilkada maupun seterusnya. Ya, anak-anak muda Tulungagung manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sebagai bekal di masa depan. Jangan sampai kemudian masa muda yang penuh kesempatan ini hilang begitu saja, tidak dioptimalkan dengan baik sehingga ke depan justru
mengalami berbagai kesulitan. Nah, kemudian secara umum kami tentu berpesan untuk senantiasa memanfaatkan kesempatan dengan baik, memberikan pengabdian terbaik di bidang tugas masing-masing. Yang suka istilahnya hobi di bidang akademik, laksanakan dengan optimal, dengan baik. Yang suka olahraga, laksanakan kegiatan dengan optimal. Apapun yang menjadi bidang tugasnya, yang berwira swasta, yang suka berbisnis, laksanakan dengan terbaik agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dimanapun berada, tentu kita memberikan pengabdian yang terbaik sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Ya, intinya senantiasa memberikan pengabdian dan karya terbaik sesuai dengan bidang tugasnya agar bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih AKBP Muhammad Taat Resdi, waktunya yang luar biasa sekali dan ini sangat menginspirasi. Semoga dengan adanya tayangan ini bisa menambah gelora semangat dari generasi muda kita memberikan karya terbaiknya untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Oke, kita salam dulu kebangkitan Nusantara semuanya ya. Salam kebangkitan Nusantara, salam kebangkitan Nusantara. Baiklah pemirsa, demikian tadi dialog tokoh inspiratif kita di episode kali ini. Semoga bisa menambah, menggelorakan semangat kita untuk memberikan karya terbaik kita untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Saya Ayudika dan juga kru Gema Nusantara yang bertugas siap menjemput Anda semuanya mewujudkan kebangkitan Nusantara. Salam Kebangkitan Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia.